Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tuqrimuni binuril fahmi wa tudkhili ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi nur al-mudhhirin nisyan binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi aqdari wa qadari azim. Salatan jina biha min jami'i ahwali wal afat wa taqdina biha jamil hajat wa tahrana biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat bil hayati wa ba'dal mamat. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita menyambung daripada manaqib Sayyidah Khadijatul Kubra. Sekarang 11 Ramadan bertepatan dengan wafatnya Sayyidah Khadijatul Kubra yang terkenal dinamakan dengan Amul Hazan. Apa artinya Amul Hazan? Tahun kesedihannya, yaitu dengan wafatnya Sayyidah Khadijatul Kubra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarafa hadzal wujud bi ba'sil karami nabil azil maulud bi sayyidi wa maulana Muhammadin nabil muqaddas mahmud daim syawahid wal haud wal murud al-unsur fadail al-mashhur wal qarim al-afhad wal aba wal judud laqabatul alama sayyidul walid adam man ittaqal min al-guram al-qarim bil nur wa udhal al-qawra miladuhu wa ba'satu wa dhuhuruhu wa tala syamsu hidayahul irfan بالفلاك صحبي على كل أقوان والصلاة والسلام على سيد السادة كوامل الشائر والصفات ذوي النور العميم والقدر العظيم والصراط المستقيم ودين القويم والعصب الصميم والمجيد على الفخيم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته والتابعين من الأهل الملة وخارج الذي تشرفت بأشرته وصحبة الوفارة بختمة وشهابة اليوم بعثته وقامت بتأييده في دعوته وموازنته ونصرته. Allahumma ansurna wa fahdi ridwani 'alaiha wa amina bi isratiha أو دعتها لديها. اللهم صل وسلم على زوجه الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعليها. Tuhan telah memberikan kepada Rasulullah SAW permata yang diciptakan dan mutiara yang tersimpan, yakni Sayyidah Khadijatul Kubra, dengan keistimewaan yang tak terhingga dan perilaku yang terpuji. Daripada istimewanya, dia adalah seorang istri yang telah meminta kepada Nabi dan mengajak untuk melakukan pernikahan, dan dialah seorang istri yang pertama dinikahi oleh Nabi. Dialah yang telah menghabiskan sisa umurnya bersama Nabi, dan Nabi tidaklah menikah dengan istri selain dirinya sampai Khadijah meninggal. Setelah Nabi perhatikan akan ketulusan dan kebaikannya Nabi menguburkannya di Mekah. Jadi setelah Nabi menikah dengan Sayyidah Khadijatul Kubra, maka Nabi tidaklah menikah dengan selain daripada Sayyidatuna Khadijah. Kalau setelah Sayyidatuna Khadijah meninggal, baru beliau banyak mempunyai istri. Inilah dalil sebagaimana para perempuan yang tidak mau dibawa poligami, ialah kada mau beristri
3 atau 4 ialah istri ialah itu hanya punyaku, tri 3 ialah. Jadi aku mempunyai daripada 3 ialah. Ujar napa buhan ialah istri-istri ialah emak-emak apa jadi nih Rasulullah menikah dengan Sayyidina Khadijah ialah lawas ialah lawas benar sidin kada berpoligami hanya sebentar ialah satu mat saja dengan dibandingkan dengan Rasulullah kawin dengan Sayyidatuna Khadijah. Jadi ujar apa para emak-emak ialah kada boleh ialah menikah lebih daripada satu istri ialah. Kalau hendak lebih juga ialah maka apa ialah hendak lebih juga. Jadi Rasulullah menikah dengan Sayyidah Khadijah itu ialah kada lagi menikah dengan yang lain ialah. Bahkan sampai Sayyidah Khadijah meninggal ialah wafat. Dan beliau sendiri yang langsung turun ke dalam kubur ialah. Jadi Rasulullah sendiri yang langsung turun kemana? Ke dalam liang lahatnya untuk menyambut daripada batang tubuh Sayyidah Khadijah yang mulia. Khadijah telah mendapatinya, telah mendampingi Rasulullah selama 24 tahun ialah. Jadi 24 tahun yaitu apa Sayyidah Khadijah mendampingi jerih payah dan susah payahnya berdakwahnya Rasulullah. Jadi Sayyidah Khadijah mendampingi daripada Rasulullah SAW dengan apa? Dengan penuh perhatian, mencurahkan kasih sayangnya dengan penuh ketulusan dan mempergaulinya dengan penuh kecintaannya. Di antara keistimewaan Khadijah, dia adalah orang yang pertama beriman dengan Rasulullah, baik dari kalangan perempuan ataupun pria. Ya. Jadi yang pertama beriman kepada Rasulullah ketika Rasulullah berumur 40 tahun, beliau berkhalwat di Gua Hira, maka Rasulullah menerima wahyu daripada surah Al-Alaq, Iqra sampai 5 ayat ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ialah. Itu Rasulullah menerima wahyu pertama ialah. Dan ketika beli ke rumah ya memadahi kepada Sayyidah Khadijah, Sayyidah Khadijah bahwasanya itu ialah malaikat, ialah orang yang sangat penting, bahwasanya engkau wahai Rasulullah dipilih oleh Allah sebagai rasul atau sebagai nabi ialah. Tuhan telah meringankan beban yang berat kepada Rasulullah dengan berimannya Khadijah dan telah melonggarkan diri setiap kesusahan. Sayyidah Khadijah selalu mendatangkan ketenangan pada jiwanya dan selalu menghibur hatinya dan mencurahkan kepadanya rasa kasih sayang dan memberikan semangat dan mendorong dengan tujuan-tujuan yang baik. Jadi Rasulullah merasa sangat terbantu dengan berimannya Sayyidatuna Khadijah. Ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya ialah kita semua ini dengan rahmat kasih sayang daripada Rasulullah, tapi ialah banyak juga daripada perjuangan daripada Sayyidatuna Khadijah. Bahkan diceritakan bahwasanya pernah Sayyidatuna Khadijah Rasulullah masuk ke dalam rumah Sayyidah Khadijah, dan ketika itu Sayyidah Khadijah menyusui daripada salah satu daripada anak Rasulullah ya. Dan yang keluar bukan lagi daripada air susu, tapi yang keluar ialah daripada air darah ya. Karena Sayyidah Khadijah itu ialah dulunya sebelum menikah dengan Rasulullah itu ialah orang yang paling kaya se-Madinah ialah. Se-Madinahan sidin yang
yang paling sugih, yang paling kaya. Dan ketika menikah dengan Rasulullah, ketika itu sidin semuanya hartaku untukmu ya Rasulullah, kata Sayyidina Khadijah. Ketika itu Sayyidina Khadijah ialah dengan anak-anak beliau selama 3 hari tidak makan. Ketika itu ada daripada anak Rasulullah yang kecil ialah yang masih menyusu, dan ketika itu ingin menyusu ialah, dan yang keluar bukan lagi air susu tapi ialah air darah, ialah menangis Rasulullah, wahai Sayyidina Khadijah, ialah kif, ialah cukup, wahai Sayyidina Khadijah. Lalu Sayyidina Khadijah berkata, ialah ya Rasulullah, seandainya nanti aku telah meninggal dan engkau ingin menyeberang daripada suatu sungai atau lautan, engkau tidak menemukan daripada perahu, maka galilah di dalam kuburku, ambillah tulang belulangku dan rakitlah menjadi cukung atau dayung, cukung sebenarnya atau dayung, maka kita dayung untuk menyeberang, untuk sampai ke tempat tujuan engkau, kata Sayyidina Khadijah. Itu saking cintanya kepada Rasulullah. Allahumma surna nawfahati ridwani alaiha wa amina bil asrar allati awda'taha ladaiha. Allahumma salli wa sallim ala zawjil amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik alaiha wa alaiha. Telah dititipkan kebenaran bahwa Sayyidina Khadijah telah melakukan salat bersama Rasulullah dan telah mendapatkan kemuliaan dengan berwudu dan menghadap ke Baitul Haram, dan adalah Jibril telah mengajarkan kepada Nabi SAW tentang salat itu sebelum diwajibkan salat 5 waktu pada malam munajatan, ialah malam Isra wal Mi'raj, dan sebelum Rasulullah telah melakukan salat 2 kali. 1 kali ialah di waktu sore dan 1 kalinya di waktu pagi, ialah jadi Sayyidina Khadijah yang pertama itu salat 5 waktu, ialah yaitu ketika Rasulullah mendapatkan wahyu langsung, ialah perintah langsung daripada Allah, ya berhadapan sujud Rasulullah di hadapan Allah, lalu kata Allah, angkatlah kepalamu, apa yang kau minta, yaitu berikanlah aku, kata Rasulullah, akan oleh-oleh kepada umatku. Ketika itu Allah mewajibkan 50 waktu sampai di langit, langit gitu bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Musa yaitu bertemu dengan salah satu nabi, yaitu Nabi naik lagi, engkau wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, bahwasanya umatmu tidak sanggup untuk melakukan daripada salat 5 waktu, dan ketika itu Rasulullah menghadap kepada Allah sebanyak 5 kali, maka dapatlah salatnya 5 waktu. Kata Allah, salatnya 5 waktu sama pahalanya dengan salat 50 waktu. Dan yang pertama melakukan salat ini ialah Rasulullah dan istri beliau, yaitu Sayyidina Khadijah. Telah diriwayatkan dari Yahya bin Afif bahwasanya dia mengatakan, aku telah datang dari orang jahiliyah menuju Mekah, maka aku datang di tanah ini pada waktu musim haji, dan siangnya atas Abbas bin Abdul Muthalib, maka tatkala timbul atau terbit matahari, muncul seorang laki-laki dari lorong khimah yang dekat dengan kami. Lalu ia menghadap Ka'bah dan berdiri melakukan salat, yaitu seorang laki-laki, yaitu melakukan salat. Tidak berapa lama datang seorang pemuda berdiri di sebelah kanannya. Kemudian datang pula seorang perempuan berdiri di belakang keduanya. Laki-laki itu kemudian rukuk, lalu pemuda dan perempuan juga ikut rukuk. Ketika laki-laki itu sujud, keduanya
pun ikut sujud. Lalu aku bertanya kepada Sayyidina Abbas, ada satu perkara yang besar. Maka berkata Abbas, perkara yang sangat mengagumkan. Tahukah kamu siapakah ini? Ialah siapakah seorang pemuda, siapakah seorang laki-laki, dan siapakah seorang pemuda, dan siapakah seorang perempuan tersebut? Maka aku menjawab, tidak tahu wahai Sayyidina Abbas. Maka Sayyidina Abbas berkata, ini adalah Muhammad, ialah Nabi Muhammad bin Abdullah, anak daripada saudaraku. Kata Sayyidina Abbas, ialah paman Rasulullah. Tahukah kamu siapakah pemuda ini? Aku jawab, tidak tahu. Maka Sayyidina Abbas berkata, ini adalah Ali bin Abi Thalib, ialah itu sepupu sekaligus daripada menantu daripada Rasulullah, ialah Sayyidina Ali. Itu sahabat yang kalau tarawih kita sahabat yang keempat, ialah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Karamallahu wajhah itu ada yang mengatakan bahwasanya muka wajah Sayyidina Ali itu ialah dimuliakan. Ada yang mengatakan bahwasanya kemuliaan daripada wajah beliau ialah dari halus, dari sidin kecil, dari sidin lahir sampai sidin meninggal. Sidin tidak pernah sujud di mana? Di Lata lawan Uzza, yaitu berhalanya orang kafir, ialah yaitu sidin terjaga. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Sayyidina Ali Sayyidina Ali karamallahu wajhah tidak pernah melihat daripada kemaluan beliau, ialah jadi beliau tidak pernah melihat daripada kemaluan. Jadi itulah yang dinamakan dengan karamallahu wajhah, yang dimuliakan daripada wajahnya. Dan tahukah engkau siapa perempuan ini? Dan siapa perempuan ini? Maka kau jawab, kata Afif, ialah Afif bin Yahya, dia tahu. Maka ia berkata maka Abbas berkata, ini ialah perempuan adalah Sayyidina Khadijah binti Khuwailid, ialah istri anak saudaraku, ialah si Nabi Muhammad SAW. Inilah yang menceritakan kepadaku bahwasanya Tuhanmu yang menguasai langit dan bumi telah memerintahkan untuk mengerjakan perbuatan yang baru. Kamu lihat tadi, demi Allah, belum pernah aku mengetahui di muka bumi ini seorang yang menganut agama seperti itu kecuali 3 orang tersebut, ialah 3 orang tersebut. Kata siapa? Sayyidina Afif bin Yahya. Berkata Afif, perawi hadis tadi, seandainya aku beriman pada ketika itu, maka jadilah aku orang yang keempat masuk Islam, ialah itu Sayyidina Afif bin Yahya belum lagi masuk Islam. Allahumma sunna fadhil ridwani 'alaiha wa amidna bi asratil ladzi awda'taha ladaiha. Allahumma shalli wa sallim ala zawjihil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'alaiha. Di antara keistimewaan Sayyidina Khadijatul Kubra bahwasanya dia adalah istri Rasulullah yang paling utama, sebagaimana tercantum dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatun Nisa'il Alamin Maryam, summa Fatimah, summa Khadijah, summa Asiyah, imratul Fir'aun. Dan ujar Nabi, pemimpin daripada perempuan alam semesta yaitu Sayyidah Maryam, kemudian Fatimah Zahra, yaitu istri daripada Sayyidina Ali dan ibu daripada Sayyidina Hasan dan Husain, ialah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ini ialah para pemuda daripada surga, ialah jadi Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ini ialah para pemuda yang ada di dalam surga. Dan pada riwayat daripada Anas, asbuka min nisal alamin
Maryam binti Imran wa Kharijah binti Khuwailid wa Fatimah binti Muhammad wa Asiyah ialah. Yaitu cukup, ialah cukup kata Rasulullah daripada perempuan ialah alam semesta, yaitu Maryam binti Imran ya. Maryam binti Imran ini ialah siapa? Siapa Maryam binti Imran? Ibunya Nabi Isa ialah. Itu Maryam binti Imran ini ketika melahirkan Nabi Isa tidak memiliki daripada ayah ialah atau bapak, yaitu langsung daripada malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril ialah kalau Allah menginginkan sesuatu maka cukuplah Allah mengatakan kun fayakun, jadilah maka akan jadilah ialah. Apa itu? Membantah ketika datang malaikat Jibril kepada Sayyidah Maryam binti Imran, ujar malaikat Jibril, wahai Sayyidah Maryam, bahwasanya engkau nanti akan mempunyai seorang anak. Wahai malaikat Jibril, ya, aku tidak pernah melihat laki-laki bukan daripada mahramku, dan aku tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Maka bagaimana aku bisa daripada memiliki anak? Maka malaikat Jibril membantah, wahai Sayyidah Maryam, kalau Allah menginginkan engkau mempunyai anak, maka Allah cukup mengatakan daripada kun, ialah maka kun fayakun, maka jadi, ialah maka jadilah, ialah. Ini adalah hadis sahih tanpa ada keraguan kesahihannya. Telah dipastikan oleh ulama besar. Hadis tersebut menunjukkan bahwa Sayyidah Maryam dan Sayyidah Kharijah dan Sayyidah Fatimah dan Sayyidah Asiyah, keempatnya adalah wanita paling utama sedunia. Ialah perbedaannya pendapat di kalangan para ulama adalah pada hal menentukan setiap di antara 4 wanita itu yang lebih utama. Dalam hal ini kita tidak ada faedah dalam memaksakan diri untuk menentukan setiap yang paling utama, ialah yaitu keempat, ialah misal alamin, itu perempuan alam semesta, rajanya atau ratunya para perempuan, itu Sayyidah Khadijah, Sayyidah Asiyah, Sayyidah Maryam, dan Sayyidah Fatimah, ialah. Allahumma sunana qadir ridwani 'alaiha wa amidna bi asratil lati awda'taha ladaiha. Allahumma salli wa sallim ala jawjihil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa 'alaiha. Di antara keistimewaan Sayyidah Khadijah Kubra sekaligus ialah perjalanan hidupnya yang sangat indah, ialah bahwa semua putra Nabi SAW adalah dihasilkan daripada Sayyidah Khadijah Kubra, kecuali Ibrahim, Sayyidi Ibrahim, maka dari Mariatul Qibtiyah, ialah dari Sayyidah Mariatul Qibtiyah, seorang jariyah yang dihadiahkan oleh Raja Mukaukis Mesir, ialah itu dihadiahkan kepada Nabi, ialah seorang budak, dan dimerdekakan oleh Nabi dan dijadikan istri oleh Nabi, yaitu Sayyidah Mariatul Qibtiyah. Dan Iskandriyah kepada Nabi, ialah Sayyidah Kharijah melahirkan 6 orang keturunan. Pertama adalah Sayyid Qasim, anak sulung Nabi. Dengan Al-Qasim Nabi dipanggil dengan sebutan Abul Qasim, ialah itu abahnya Qasim, ialah. Itulah orang-orang Arab suka, ialah menasabkan daripada ayahnya atau kepada anaknya, ialah. Kalau kita sama juga, ialah seperti abahnya si Adul, ialah abahnya si Adul tuh dinasabkan kepada anaknya. Tapi kalau anaknya jarang, anaknya siapa? Anaknya Tukimin, jarang. Atau kalau
anaknya Tukimin, ya siapa nih? Pasti menyebut daripada namanya. Tapi kalau menyebutkan daripada abahnya, kebanyakan Supan ya lah, atau apa malu ya. Pertama dialah putra Nabi yang pertama yang meninggal dan dikuburkan di Mekah ya lah. Putra Nabi yang pertama yang dikuburkan di Mekah, di tanah airnya. Kedua Abdullah yang sering dijuluki At-Tahirah dan Thayyib karena ia terlahir pada masa setelah lahirnya Islam dan meninggal dalam usia anak-anak di tanah haram ya lah. Ketiga yaitu Zainab, anak perempuan paling besar yang dilahirkan sebelum Nabi diangkat menjadi Rasulullah dan telah menikah dengan Abul As bin Rabi'ah dan telah masuk Islam dan berhijrah sebelum Islamnya Abul As, dan hijrahnya dia meninggal dunia pada awal tahun ke-8 dari tahun hijrahnya Nabi dan dimakamkan di Taman Baqi yalah. Keempat ialah Ruqayyah dan kelima Ummu Kulsum. Keduanya pernah dijodohkan dengan kedua anak Abu Lahab, orang yang celaka dan terhalang daripada rahmat Allah yalah. Ketika turun ayat Tabbat Yada, Abu Lahab marah. Abu Lahab bersengatan marah dan berkata kepada kedua anaknya, kepalaku dan kepala kamu yalah duduk berdua haram jika tidak kamu curi akan kedua anak Muhammad yang mempunyai akan perkataan ini. Dengan begitu Abu Lahab bermaksud menyakiti Nabi SAW, lalu keduanya berpisah sebelum dukhul dengan keduanya. Kemudian Ruqayyah kawin dengan Sayyidina Utsman bin Affan dan hijrah bersamanya ke negeri Habasyah untuk menyelamatkan iman keduanya dan kembali berhijrah bersama Utsman. Kemudian Ruqayyah meninggal di sisi Utsman dan dikuburkan di Baqiyah. Kemudian itu Sayyidina Utsman menikah dengan Ummu Kulsum, saudara Ruqayyah, dan Ummu Kulsum meninggal di sisi Utsman, dikuburkan di Baqi pula ya. Hadi Utsman menikahi keduanya putra Rasulullah, karena itu Utsman terkenal dengan Dzul Ain yalah, yang memiliki daripada dua cahaya yalah. Seandainya kata Rasulullah masih ada lagi putri Rasulullah, niscaya Rasulullah akan menikahkan pula kepada Sayyidina Utsman yalah. Qaim adalah Fatimah Ghora yang terkenal dengan Al-Batul dan Az-Zahra, ibu Hasan dan Husain, dan istri Imam Ali yang sangatlah baik menggauli dan sangatlah tulus mencintainya yalah. Sayyidina Ali tidak menikah dengan lainnya hingga Fatimah Az-Zahra meninggal dalam usia 30 tahun Qamariyah dan dikuburkan di Baqi. Ada pula yang mengatakan dikuburkan di rumahnya di sisi makam Rasulullah. Tempat itu sekarang di dalam masjid. Dalam hal ini tidak ada riwayat yang paling sahih. Dengan demikian diketahui bahwa putri-putri Rasulullah telah masuk Islam dan hijrah bersamanya kemudian dari tanah haramnya lah. Jadi semua putri-putri Rasulullah itu semuanya masuk Islam ya. Allahumma salli wa fahdi ridwani 'alaiha wa ambit nabiy suratil ladzi awda'taha ladaiha. Allahumma salli wa sallim ala jawjihil amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Di antara keistimewaan Sayyidatina Khadijah ialah bahwa Nabi Muhammad SAW pernah melupakan cintanya kepada Sayyidina Khadijah. Tidak pernah melupakan cintanya kepada Sayyidina Khadijah
untuk selama-lamanya. Dan Nabi selalu menjaga keluarganya, yalah. Semasa hidupnya beliau selalu mengirimkan hadiah untuk keluarga Khadijah dan tidak pernah meninggalkan mereka setiap Nabi membagi-bagi rezeki kepada sahabat-sahabatnya. Rasulullah pernah menyembelih kambing untuk dirinya, kemudian memotong-motongnya, lalu Rasulullah mengkhususkan untuk kerabat Sayyidina Khadijah dan saudara-saudaranya. Ketika itu Sayyidina Aisyah merasa cemburu, yalah, dan kurang begitu rela di dalam hatinya. Lalu Rasulullah bersabda, sungguhnya aku betul-betul telah dikaruniai cintanya, maka aku mencintai orang yang mencintai Khadijah, yalah. Jadi kata Rasulullah bersabda bahwasanya aku cinta kepada Sayyidah Khadijah dan aku cinta kepada orang-orang yang mencintai Sayyidah Khadijah. Semoga kita termasuk daripada orang-orang yang mencintai daripada Sayyidah Khadijah. Di antara keistimewaannya bahwa Rasulullah SAW banyak sekali menyebut nama Sayyidah Khadijah dan menceritakan kebaikannya serta memuji-mujinya dengan sebaik-baiknya pujian dan memintakan ampunan kepada Allah untuk dirinya dan Sayyidah Khadijah, dan mendoakannya. Rasulullah SAW sering menceritakan tentang harta kekayaannya, kemuliaannya, keutamaannya, dan kesempurnaannya. Manakala Sayyidah Aisyah mendengar Rasulullah sedang menceritakan tentang Sayyidah Khadijah, maka ia betul-betul merasa sangat cemburu, yalah. Lalu Sayyidah Aisyah mengatakan, Sayyidah Khadijah tidak lain, yalah, kecuali perempuan yang merah kedua pipinya menjadi nenek tua, yalah. Kata Sayyidah Aisyah merasa cemburu, soalnya Rasulullah sering rancak menyebut daripada Sayyidah Khadijah. Allah telah menggantikan untukmu ya Rasulullah yang lebih cantik daripada seorang gadis yang masih belia. Maka seketika itu Rasulullah marah dengan ucapannya dan membenci atas perbuatan seperti itu. Seraya bersabda Rasulullah, Allah tidak akan menggantikan untuk diriku yang lebih baik daripadanya. Sayyidina Khadijah telah beriman kepadaku pada saat orang kufur, yalah, kepadaku. Jadi kata Rasulullah, ya Sayyidah Aisyah, bahwasanya kenapa aku sering mengatakan daripada Sayyidah Khadijah, bahwasanya Sayyidah Khadijah ketika orang-orang lain kufur, orang lain kafir kepadaku, maka hanya satu orang, yalah, yang beriman, ya, yang mendukung daripada perjuanganku, yaitu Sayyidah Khadijah. Dia telah membenarkanku saat orang-orang telah menustakan diriku, yalah. Semuanya mengatakan bahwasanya Rasulullah ialah orang gila, bahwasanya Rasulullah ialah pendusta, yalah. Rasulullah ketika lahir sampai Sidin meninggal, Sidin kada pernah berdusta, yalah. Dijuluki dengan julukan Al-Amin. Jadi jadi Rasulullah dijuluki dengan Al-Amin, dan ketika Rasulullah mendapatkan wahyu bahwasanya beliau berdakwah dengan terang-terangan, maka ketika beliau berdakwah maka orang-orang banyak yang mendustakannya. Maka Sayyidah Khadijah lah yang membenarkan daripada Rasulullah dan telah menolong diriku pada saat orang-orang, yalah, mengusir diriku, yalah. Semua orang ketika itu, yalah, taat, yalah, patuh, bahkan menghormati daripada Rasulullah. Dan ketika Rasulullah mengatakan bahwasanya aku ialah seorang nabi, maka semuanya mengusir
mengusir daripada Rasulullah. Hanya siapa? Hanya Sayyidah Khadijah. Hanya Sayyidah Khadijah saja yang yang menolong daripada Rasulullah, dan telah melapangkan hatiku pada saat orang-orang menghalangiku. Yalah, semua orang-orang kada ketujuh ialah lawan Rasulullah, dan ketika itu hanya Sayyidah Khadijah yang menghibur daripada Rasulullah, dan dia telah memberikan keturunan kepadaku, sedangkan istri-istri yang lain tidak. Ialah, sedangkan istri-istri yang lain tidak, hanya satu, yaitu Mariatul Qibtiyah tadi, ialah yaitu hadiah dari Raja Muqawqis, yaitu Sayyidina Ibrahim. Hanya Sayyidina Ibrahim itu daripada Mariatul Qibtiyah, yang lainnya itu daripada Sayyidina Khadijah. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa kecemburuan Aisyah bukanlah terakhir dari rasa benci atau permusuhan. Jadi ujar musannif, kecemburuan Sayyidah Aisyah itu bukanlah terakhir dari rasa benci atau permusuhan, akan tetapi itu adalah tabiat yang biasa dimaklumi pada tiap-tiap perempuan. Jadi rasa cemburu itu wajar, kata musannif, wajar bagi setiap perempuan. Bahkan Anda pernah mendengar daripada seorang Habib Jasidin, Sayyidina Aisyah pernah belajar memasak, dan ketika Sidin belajar memasak, adalah asik belajar memasak untuk siapa? Untuk Rasulullah, untuk suami tercinta. Dan ketika Sidin belajar masak, datanglah seorang jariyah, seorang budak perempuan mengetuk daripada pintu. Ketika dibukai pintu tersebut, ialah ada seorang yang membuahkan kuah daripada kuah kesukaan Rasulullah daripada istri yang lain. Sedangkan Rasulullah ini sedang berada di mana? Di rumah Sayyidah Aisyah. Ketika itu Sayyidah Aisyah sedang asik belajar memasak. Asik belajar memasak. Sidin masih belia, masih bagi Sidin. Jadi Sidin belajar dari memasak. Ketika membukai, ada seorang yang membawakan daripada kuah daripada istri beliau yang jago harat masak. Dan ketika itu Sayyidah Aisyah berkata, wahai jariyah, itu marak kuah di bawah bulik, atau anak pecahkan di sini, atau anak pecahkan di sini. Padahal Rasulullah ada di higa. Jadi Rasulullah berdiam, jadi Rasulullah biarkan saja. Sayyidah Aisyah berpandir gitu. Kata Sayyidah Aisyah, bawa pulang atau aku pecahkan, daripada kuah atau mangkok. Jadi kalau kita nanti kalau buhan antum sudah keluar daripada pondok, disariki bini itu biasa, biasa aja. Lah kawai disariki bini galau, jangan. Biasa itu bebinian ada sifat penyarikan atau pecemburuan. Melihat kalau cemburu itu tandanya masih sayang. Lah kawai kita pacaran cemburu itu tanda sayang. Tapi wah ini jangan dulu pacaran. Takutan terbagi lawan pacar. Kenapa? Kada kawa mancet sehari 2 hari galau hendak bulik. Ustad, kawan bulik kenapa? Mancet pacar, kata kawan mancet pacar jangan. Tolong habiskan dulu sini. Habiskan di sini, tuntungkan di sini, hanyar bulik ke rumah. Ujar abiana, ujar abahana. Kalau seorang sudah berilmu, seorang itu sudah memiliki ilmu, alim sudah, binian tuh di kantong aja lagi, memilih aja lagi. Oh ini ada bagus, oh ini bagus, ambil kayak itu aja lagi. Tapi kalau kada berilmu, alih nyariannya, hendak nah bini ulang Ustaz, pacar bunga Ustaz, itu ya pacar nang bunga wah ini itu ya kayaknya binian nang paling jelek sedunia. Percaya ada? Coba ya rumah cari pacar yang paling bungas, cari pacar yang paling bungas. Kina pas kawinnya
terdapat nang kada bungas. Yalah kalau kada percaya cobai seorang yalah. Ya, jangan coba-coba berpacaran ya, karena berpacaran itu ialah mendekati daripada zina yalah. Dengan demikian dapat kita ketahui, dan Aisyah yang meriwayatkan hadis tentang Khadijah kepada kita, seandainya Sayyidina Aisyah tidak menceritakan, kita tidak mengetahui hadis-hadis tersebut yalah. Allahumma sunnana fa hadir ridwani 'alaiha wa amitna bi asratil ladzi auda'taha ladaiha. Allahumma shalli wa sallim ala zawjihil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'alaiha. Daripada keistimewaan Sayyidina Khadijah bahwasanya Allah Rabbul Azza wa Ta'ala mengirimkan salam kepada Sayyidah Khadijah melalui Jibril ya. Maka berkata malaikat Jibril, ya Sayyidina Muhammad, ini Khadijah telah datang membawa tempat-tempat makanan yang di dalamnya terdapat lauk pauk dan makanan. Bila ia datang kepadamu, maka ucapkanlah atasnya salam dari Tuhannya dan daripadaku. Maka tatkala menyampaikan Nabi kepadanya, maka berkata Sayyidah Khadijah, Allah yang bernama As-Salam dan daripadanya As-Salam, dan atas Jibril juga salam, kata Sayyidah Khadijah. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam kitab keduanya. Di antara keistimewaan Sayyidah Khadijah pula yaitu hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim bahwasanya Jibril telah memberikan kabar gembira kepadanya dengan mendapat sebuah gedung di dalam surga. Pada saat itu Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, berilah kabar gembira kepada Sayyidah Khadijah dengan sebuah gedung di surga yang terbuat daripada mutiara dan tidak ada di suara gaduh atau tumbur yalah. Jadi di dalam surga gedung tersebut, kata malaikat Jibril, hening yalah, nyaman yalah di dalam gedungnya, di dalamnya, dan tidak ada kepayahan yalah, kada ada kelapahan di dalam gedung surga. Di antara keistimewaan Sayyidina Khadijah yaitu bahwa Sayyidina Khadijah selalu menyertai Rasulullah baik dalam suka maupun duka yalah. Dalam duka, dan dia tidak rela meninggalkan Nabi di ketika membaikut ialah musuh-musuh akan Nabi, dilarang diliring gunung. Maka keluarlah Sayyidah Khadijah dari rumahnya yang tinggi dan masuk serta Nabi di lereng gunung, dan dia masuk di lereng kepung dan di baikut, dan tidak peduli ialah walaupun ibaratnya sudah umurnya sudah 60 tahun ialah, karena dicintainya mengikuti Nabi ialah. Sayyidul Mursalin meskipun harus meninggalkan kehidupan yang mewah dan terhormat dengan kehidupan yang penuh kesusahan dan bahaya. Walhasil bahwa keistimewaan Sayyidah Khadijah tidak dapat dihitung dan menakib kehidupannya, tidak dapat dibatasi. Apa yang hendak dikata bagi Sayyidah Khadijah, orang yang selalu disanjung oleh Rasulullah SAW, dan Nabi begitu berat dalam setiap menuturkan akan kebaikan di hadapan para sahabat, dan Rasulullah selalu mengunggulkan ialah kepribadian Sayyidina Khadijah dan istri-istri yang lain, dan Rasulullah SAW selalu merasa bersyukur terhadap Sayyidah Khadijah atas keimanan dan keyakinan
keyakinan Sayyidina Khadijah. Allahumma sunnah wa fahad ridwani 'alaiha wa amin bi siratil lati umdataha ladaiha. Allahumma shalli wa sallim ala zawjihil amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'alaiha. Wafatuha walamma tamat lahal kamalatul bahirah wa tawadanat rutbatus saminah aliyah fakhirah wa amtadat anwaruha wa ayatul mutakathirah tuwafiyat radiyallahu anha yawmul hadil asyar min Ramadan qabla hijrah sayyidina waladi Adnan bisrati sinin ala asim minal aqawin wakila berbagai kali Yusuf yang alal makil walam yusalli alaihi salatu wassalam li aina ma lam tusja' li salati ala al-mati fi dhalikal am wa nazara Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qabrha wa sawiha alaiha yurabi wa asari nuzlaha wa hiya fadilatul laha duna ghairaha min ummatil mu'minin radhiyallahu ta'ala anhunna ajmani la yaumiddin wa kana laha min umri 65 wa fanat bi makharatil ma'ala ma'rifati bil hujul wal hadar wa in kana qad sabata bi tariqil ahadits illa ana ishtahara kulla ishiharil kafah al ibadah. Wafat Sayyidina Khadijah wafat pada hari ke-11 bulan Ramadan 3 tahun sebelum hijrah Rasulullah menurut pendapat yang dianggap paling sahih. Ada lagi yang mengatakan 4 tahun sebelum atau bahkan 7 tahun. Pada saat itu Rasulullah tidak mensolatkan jenazah dikarenakan salat jenazah belum disyariatkan. Rasulullah sendiri yang turut ke dalam kuburnya meratakan tanah di atasnya dan memperbaikinya, dan itu adalah keistimewaan bagi diri Sayyidah Khadijah, tidak diberikan kepada yang lain. Dan istri Rasulullah pada saat wafatnya Sayyidah Khadijah berumur 60 tahun dan dikuburkan di kuburan Ma'la yang dikenal di daerah Hujun, dan ini meskipun telah dipastikan kebenarannya melalui hadis ahad ialah akad, tetapi telah betul-betul masyhur di kalangan umat. Sallallahu alam bisawab. Allahumma salli ala fadhili alaiha wa amin bisrati wa awda'tuha ladiha. Allahumma salli wa sallim ala zawjil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ajma'in walhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha